tradisi penjelasan mengenai introduksi kitab Hagai. Bersama dengan Daniel, Yoel, dan Zakaria, Hagai melengkapi jajaran nabi yang melayani pada periode pasca pembuangan, khususnya pada periode Persia. Hagai sendiri boleh dikatakan menjadi rekan sepelayanan dari Zakaria karena waktu pelayanan mereka yang bermunculan hampir berdekatan. Arti nama dari Hagai sendiri adalah pesta. Nah, ini ada hubungannya tadi dengan rekan sepelayanan dari Zakaria, yaitu bahwa Hagai bersama dengan Zakaria mendorong umat untuk membangun kembali bait suci yang telah hancur. Kita masuk di dalam penulis dan tahun peristiwa. Menurut tradisi, kitab Hagai ditulis oleh Hagai sendiri. Siapa Hagai? Kita akan melihat mengenai pribadi nabi ini. Dalam pembukaan dan beberapa bagian lain dari kitab Hagai juga ada disinggung dalam Ezra, Hagai disebut sebagai nabi dan utusan Yahweh. Kedua sebutan ini menandakan panggilan ilahi dari Hagai. Menurut tradisi Epifanis, yaitu seorang biawan asketik dan uskup Salamis tahun 315-403 Masehi, Hagai ternyata termasuk dengan rombongan orang-orang yang pulang ke Yerusalem di bawah pimpinan Sesbasar. Akan tetapi, Hagai sendiri tidak tercatat namanya di dalam Esra pasal 1 sampai yang kedua. Ada juga anggapan bahwa Hagai adalah imam karena mengacu kepada pengajaran tentang kekudusan dalam hal keimaman. Namun demikian, pandangan itu tidak didukung dengan bukti yang terlalu kuat. Kemudian, Hagai bernubuat kurang lebih selama 4 bulan pada tahun 520 sebelum Masehi. Pada masa itu adalah tahun kedua pemerintahan dari Raja Darius. Keunikan dari kitab Hagai salah satunya adalah cukup detailnya penanggalan di dalam kitab Hagai, di dalam nubuat-nubuatnya. Penanggalan yang detail ini terkait dengan pengingat terhadap kehendak Tuhan untuk memulihkan Israel di bawah pimpinan dari seorang keturunan Daud. Ya, ini yang terdapat di dalam Yehezkiel pasal 37 ayat 15 sampai 28. Sementara untuk periode penulisan nubuatnya itu kurang lebih dari masa mulai Hagai bernubuat sampai selesainya bait suci dibangun pada tahun 516 atau 515 sebelum Masehi. Jadi kurang lebih ada rentang waktu sekitar 4 sampai 5 tahun pencatatan dari nubuat-nubuat Hagai. Kita masuk di dalam latar belakang kitab. Latar belakang dari nubuat Hagai adalah periode pemerintahan Darius pertama, yaitu Raja Persia yang memerintah dari tahun 521 sampai 486 sebelum Masehi. Pada masanya, orang-orang Yehuda sebenarnya sudah pulang kembali ke tanahnya sendiri sesuai dengan dekret Kores pada tahun 538. Rombongan yang pertama pulang ke Yerusalem ada berjumlah 42.000 lebih orang, ditambah sekitar 7.000 budak. Ini tercantum dalam Esra pasalnya yang mereka pulang dibawa dari pimpinan Sesbasar. Ya. Sesbasar sendiri adalah seorang keturunan dari Daud, ya. Dia yang dipilih untuk memimpin rombongan yang pulang ini. Ia menjadi gubernur pertama yang ada di Yehuda pada periode pasca pembuangan. Pada masa Sesbasar ini juga kemudian fondasi pertama bait suci sudah diletakkan, tetapi pembangunannya terhenti. Mengapa pembangunan ini terhenti? Pembangunan ini terhenti karena beberapa alasan yang dapat dilihat, yaitu ada ancaman dari bangsa sekitar, kemudian ada kekeringan, gagal panen, dan juga apatisme orang-orang Yehuda terhadap kondisi mereka.
Maka di sini dilihat ada semacam rasa tidak percaya bahwa Tuhan mampu memulihkan keadaan mereka, karena mereka melihat status dari mereka sendiri bukan sebagai bangsa yang merdeka, tetapi mereka sendiri pada dasarnya adalah orang-orang yang masih ada di bawah jajahan Persia. Kemudian kita lanjut lagi. Pada rombongan yang kedua, kepulangan itu dipimpin oleh Zerubabel dan Imam Besar Yosua pada tahun 522 sebelum Masehi. Ya, seperti itu. Nah, orang-orang yang pulang ini kemudian tidak lama setelah itu, Hagai dan Zakaria datang dipanggil oleh Tuhan sebagai nabi untuk menggerakkan penduduk Yehuda kembali membangun bait suci. Ini juga terdapat di dalam Esra pasalnya yang kelima, seperti itu. Kemudian, pembangunan bait suci tersebut selesai pada tahun 516 atau 515. Ini kurang lebih 17 tahun setelah Sesbasar meletakkan fondasi pertama. Jadi memang perlu waktu yang cukup lama untuk bait suci ini kembali dibangun, mengingat kalau pada zaman Salomo didirikan kurang lebih pada selama memakan 7 tahun. Ya. Di kemudian hari, menurut catatan sejarah dari bangsa Yahudi, Zerubabel dicopot, atau ada juga yang mengatakan bahwa Zerubabel dipenjarakan oleh Raja Darius. Hal ini terjadi karena dianggap Zerubabel memimpin pemberontakan yang terjadi di Yehuda. Pada waktu itu memang Persia sendiri berusaha untuk mengetatkan wilayah-wilayah untuk tidak memberontak. Kemudian kita melihat lagi bahwa setelah bait suci selesai dibangun, Hagai tidak disebutkan lagi namanya. Hal ini kemungkinan karena tugasnya sudah selesai, maka panggilannya sebagai nabi pun sudah selesai. Adapun tujuan dari penulisan kitab Hagai adalah satu, ya. Tujuannya hanya satu, yaitu mendorong umat Allah untuk mengerjakan kewajiban perjanjian yang melekat pada diri mereka sebagai umat Allah. Kewajiban apakah itu yang dikatakan melekat? Yaitu penyembahan kepada Yahweh Allah Israel. Karena mereka harus menyembah Yahweh sebagai ciri khas umat pilihan Allah, maka sebenarnya pembangunan bait suci adalah suatu hal yang mutlak, tidak bisa ditolerir, tidak bisa ditunda-tunda. Namun faktanya mereka terus menunda pembangunan bait suci. Tujuan ini nampak dari 4 pesan Hagai sebagai berikut. Kita melihat yang pertama, keadaan bait suci berbeda jauh dengan keadaan rumah penduduk. Menurut Hagai 1 ayatnya yang ketiga, di sana dikatakan bahwa kondisi dari bait suci masih dalam meruntuhan, sedangkan kondisi dari rumah penduduk telah dipapani dengan baik. Nah, maka dari itu dalam pesan yang kedua, sebuah bentuk pertobatan dan penghormatan kepada Tuhan yang tepat adalah membangun bait suci. Dan di dalam ayat 12 dan ayat 14, orang-orang Yehuda memberikan respon yang tepat, yaitu mereka mendengarkan seruan dari Hagai. Kemudian, pesan yang ketiga berisi janji Tuhan untuk membalikan kejayaan Israel dan menggoncangkan bangsa-bangsa. Janji Tuhan ini menunjukkan keadilannya dan juga sifat dari Tuhan yang dapat dipercaya. Karena itu, umat diminta untuk jangan sampai pesimis ataupun apatis terhadap kemampuan Tuhan untuk kembali memberkati umatnya. Kemudian, pesan yang keempat adalah Zerubabel sebagai cincin meterai.
Pesan ini berisi tentang pengharapan mesianik, yaitu seorang yang akan menolong bangsa Yehuda untuk kembali kepada masa kejayaannya. Karena itu pernyataan hambaku dan orang yang kupilih di dalam Hagai 2 ayat 24 yang dikenakan kepada Zerubabel itu sangat mirip dengan pengharapan akan seorang pembebas, penolong, dan pemimpin di dalam perjanjian lama. Cincin meterai sendiri adalah simbol kerajaan. Karena itu, cincin meterai mempunyai makna khusus, yaitu simbol dibatalkannya kutuk atas Yoyakin dan keturunannya. Sebab di dalam Yeremia pasal 22 ayat 24-30 dikatakan bahwa keturunan dari Yoyakin telah ditolak oleh Tuhan dan tidak akan menduduki posisi raja lagi. Nah, dengan penetapan Zerubabel sebagai cincin meterai, maka di sini terdapat pemulihan janji Daud. Ya, nah ini adalah tema-tema kitabnya. Ya, temanya hanya satu sebenarnya, yaitu bait suci. Pertama, perlu diketahui bahwa bait suci dibangun untuk menggenapi apa yang dijanjikan di dalam Taurat. Itu Tuhan akan memilih sebuah tempat untuk menegakkan namanya. Yerusalem dipilih dan mendapat perkenanan Tuhan. Dibandingkan kota-kota lain sebelumnya, posisi dari tabut perjanjian ada di Silo. Ya. Nah, di dalam 1 Raja-Raja pasal 8 setelah selesai didirikan dikatakan bait suci dipenuhi kemuliaan Allah. Ini adalah simbol yang mengesahkan bait suci sebagai simbol kehadiran Allah di tengah umatnya dan pengingat yang nampak, ya, jadi pengingat yang kelihatan, yang kasat mata terhadap perjanjian antara Yahweh dengan Israel. Dan sebenarnya bait suci sendiri mendorong umatnya untuk memiliki ketaatan dan sikap penghormatan yang layak kepada Tuhan. Namun pada masa Yeremia, bait suci berubah, ya, menjadi fungsinya menjadi jimat pelindung. Karena orang-orang pada waktu itu percaya Tuhan akan selalu melindungi dan memberikan keamanan kepada seisi Yerusalem. Celakanya ini adalah sebuah keyakinan yang keliru. Sehingga keyakinan ini dikecam oleh Yeremia dalam khotbahnya di bait suci. Ini terdapat di dalam Yeremia pasal 7-10. Tetapi secara khusus dibahas dalam pasal 7 ayat 1-11. Kemudian Nabi Yeskiel juga di sisi lain Nabi Yeskiel melihat di dalam Yeskiel pasal 8 dan 10 pada tahun 591 yang mendapatkan penglihatan bahwa kemuliaan Tuhan sudah meninggalkan bait suci. Ini menyimbolkan bahwa ketidaksukaan Tuhan atas dosa umatnya, khususnya dosa penyembahan berhala dan juga dosa ketidakadilan sosial. Pada akibatnya, ini menyebabkan kehancuran dari bait suci itu sendiri oleh Babel di dalam 2 Raja-Raja pasal 25. Kemudian yang harus diingat adalah sekalipun memang Yeremia bernubuat tentang kehancuran dari bait suci, tetapi tindakan orang-orang Yehuda yang kembali dari pembuangan tidak bertentangan dengan nubuat Yeremia. Sebab Hagai dan Zakaria tetap menonjolkan penyembahan yang benar dan bukan iman yang buta. Hal ini dilakukan dengan cara membangun kembali bait suci, sehingga dengan demikian bait suci dapat kembali menjadi simbol kehadiran Allah yang nampak, yang kasat mata di tengah umatnya, dan sekali lagi menyatakan status Israel sebagai bangsa pilihan Allah. Berikut ini adalah garis besar dari kitab Hagai. Dengan demikian berakhirlah penjelasan tentang introduksi kitab Hagai.